wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasa Fitri dari kelas RA4 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan karir untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Baik, di sini ada pengertian perencanaan karir. Nah, perencanaan karir adalah proses yang dilakukan seseorang untuk menentukan tujuan karir yang ingin dicapai di masa depan, serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat terwujud. Nah, perencanaan karir juga dilakukan dengan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, serta peluang yang tersedia di dunia kerja. Dengan adanya perencanaan yang baik, seseorang akan lebih siap menghadapi perubahan dan persaingan dalam dunia kerja. Nah, di sini juga ada tujuan perencanaan karir. Yang pertama, menentukan arah karir yang jelas. Nah, perencanaan karir membantu seseorang menentukan profesi atau pekerjaan yang ingin dicapai sehingga memiliki tujuan yang jelas dan tidak mudah bingung dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Nah, perencanaan karir juga membantu seseorang mengenai serta mengembangkan potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Untuk mencapai karir yang diinginkan, seseorang perlu meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, maupun pengalaman kerja, sehingga mampu bersaing dengan kandidat lainnya. Selanjutnya ada mencapai kepuasan kerja. Ketika seseorang bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya, maka ia akan merasa lebih nyaman, termotivasi, dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang kelima, mempersiapkan perkembangan karir di masa depan. Jadi, perencanaan karir juga tidak hanya berfokus pada pekerjaan saat ini, tetapi juga mempersiapkan jenjang karir yang lebih tinggi, seperti promosi jabatan atau menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada manfaat perencanaan karir. Di sini ada bagi individu. Pertama, memiliki tujuan yang jelas. Nah, perencanaan karir membantu seseorang mengetahui arah yang ingin dicapai, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki tujuan yang pasti. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Seseorang akan lebih bersemangat untuk belajar, bekerja, dan meningkatkan kemampuan karena memiliki target karir yang ingin dicapai. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan. Dengan mengetahui kebutuhan pekerjaan yang diinginkan, seseorang dapat mengikuti pelatihan sertifikat maupun pendidikan yang sesuai. Selanjutnya ada mempermudah pengambilan keputusan. Perencanaan karir juga membantu seseorang memilih pekerjaan, pendidikan, atau kesempatan yang paling sesuai dengan tujuan hidupnya. Selanjutnya ada bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Jadi, karyawan memiliki tujuan karir yang akan bekerja lebih fokus, disiplin, dan bertanggung jawab sehingga produktivitas perusahaan mungkin semakin meningkat. Yang kedua, mengurangi tingkat turnover. Kesempatan untuk berkembang membuat karyawan merasa dihargai sehingga keinginan untuk pindah kerja menjadi lebih rendah. Yang ketiga, menyiapkan calon pemimpin. Nah, melalui program pengembangan karir, perusahaan dapat mempersiapkan karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya ada meningkatkan loyalitas karyawan. Karyawan yang mendapatkan kesempatan berkembang akan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga loyalitasnya pun meningkat. Selanjutnya ada tahapan perencanaan karir. Yang pertama, harus mengenali diri sendiri. Tahapan pertama adalah harus memahami minat, bakat, kemampuan, kelebihan, kekurangan, serta nilai-nilai yang dimiliki. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan pilihan karir yang sesuai. Yang kedua, menentukan tujuan karir. Setelah mengenali diri sendiri, seseorang perlu menetapkan tujuan karir yang ingin dicapai, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang karir. Pada tahap ini, seseorang mungkin mencari informasi mengenai berbagai profesi, kebutuhan dunia kerja, peluang kerja, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang keempat, menyusun strategi pengembangan diri. Nah, strategi ini juga dapat berupa melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikat, membangun jaringan profesional, atau
mencari pengalaman kerja. Yang kelima, melaksanakan rencana karir. Semua rencana yang telah disusun kemudian dilaksanakan secara konsisten melalui tindakan nyata agar tujuan karir dapat tercapai. Yang keenam, melakukan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apabila target yang telah ditetapkan sudah tercapai atau masih perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan karir di sini ada faktor eksternal, diantaranya ada minat. Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang pekerjaan yang akan memengaruhi semangat dalam bekerja. Selanjutnya bakat. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sehingga dapat mempermudah pencapaian prestasi dalam bidang tertentu. Kemampuan juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan. Kepribadian, karakter, dan sikap seseorang akan mempengaruhi cara berinteraksi, bekerja sama, serta menghadapi tantangan di lingkungan kerja. Motivasi. Nah, motivasi juga merupakan dorongan dalam diri yang membuat seseorang terus berusaha mencapai tujuan karirnya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga. Nah, dukungan keluarga juga dapat memberikan semangat, motivasi maupun arahan dalam menentukan pilihan karir. Selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan juga semakin tinggi tingkat pendidikan dan kualitas pembelajaran yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Lingkungan kerja, nah budaya organisasi, hubungan dan rekan kerja, serta kesempatan berkembang akan memengaruhi perjalanan karir seseorang. Selanjutnya perkembangan teknologi. Nah, kemajuan teknologi menurut setiap individu untuk terus belajar dan menguasai keterampilan baru agar tetap relevan. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Nah, keadaan kondisi ekonomi di suatu negara juga dapat memengaruhi jumlah lapangan pekerjaan, tingkat persaingan, dan kesempatan berkarir. Faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan karir di sini ada faktor eksternal, diantaranya ada minat. Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang pekerjaan yang akan memengaruhi semangat dalam bekerja. Selanjutnya bakat. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sehingga dapat mempermudah pencapaian prestasi dalam bidang tertentu. Kemampuan juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan. Kepribadian, karakter, dan sikap seseorang akan mempengaruhi cara berinteraksi, bekerja sama, serta menghadapi tantangan di lingkungan kerja. Motivasi. Nah, motivasi juga merupakan dorongan dalam diri yang membuat seseorang terus berusaha mencapai tujuan karirnya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga. Nah, dukungan keluarga juga dapat memberikan semangat, motivasi maupun arahan dalam menentukan pilihan karir. Selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan juga semakin tinggi tingkat pendidikan dan kualitas pembelajaran yang diperoleh, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Lingkungan kerja, nah budaya organisasi, hubungan dan rekan kerja, serta kesempatan berkembang akan memengaruhi perjalanan karir seseorang. Selanjutnya perkembangan teknologi. Nah, kemajuan teknologi menurut setiap individu untuk terus belajar dan menguasai keterampilan baru agar tetap relevan. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Nah, keadaan kondisi ekonomi di suatu negara juga dapat memengaruhi jumlah lapangan pekerjaan, tingkat persaingan, dan kesempatan berkarir. Selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir merupakan proses peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman seseorang agar mampu mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Nah, pengembangan karir juga dapat dilakukan oleh individu maupun difasilitasi oleh organisasi melalui berbagai program. Nah, bentuk pengembangannya yang pertama ada pelatihan. Nah, pelatihan itu memberikan keterampilan baru agar karyawan mampu bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua ada pendidikan lanjutan. Nah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal. Yang selanjutnya ada seminar, menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pekerjaan.
Selanjutnya ada sertifikasi, membuktikan bahwa seseorang memiliki kompetensi tertentu yang diakui secara profesional. Yang selanjutnya ada coaching, yaitu proses pembinaan untuk membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target. Yang selanjutnya ada monitoring, pendampingan dari orang yang lebih berpengalaman untuk memberikan arahan dan berbagai pengalaman. Selanjutnya ada rotasi jabatan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja di berbagai bagian sehingga memiliki pengalaman yang lebih luas. Di sini juga ada hambatan perencanaan karir. Nah, hambatan yang pertama, kurangnya informasi karir. Jadi, banyak individu yang belum mengetahui peluang kerja, jenjang karir, maupun kompetensi yang dibutuhkan sehingga sulit menentukan pilihan yang tepat. Yang kedua, tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, tanpa tujuan yang jelas, seseorang akan kesulitan menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai karir yang diinginkan. Yang ketiga ada rendahnya kompetensi. Nah, kurangnya keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman membuat seseorang sulit bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Yang keempat ada kurangnya pengalaman kerja. Nah, banyak perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja sehingga menjadi tantangan bagi lulusan baru. Yang kelima ada perubahan kebutuhan dunia kerja. Nah, perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan industri membuat banyak jenis pekerjaan berubah sehingga individu harus terus meningkatkan kompetensinya. Nah, yang keenam ada persaingan yang semakin ketat. Jumlah pencari kerja yang terus meningkat menuntut setiap individu memiliki keunggulan baik dari segi pendidikan, keterampilan, pengalaman maupun. Baik, di sini ada studi kasus. Rina adalah lulusan S1 Manajemen berusia 24 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dan mulai merasa pekerjaannya stabil, tetapi kurang menantang. Rina sebenarnya tertarik pada bidang human rescue dan ingin beralih karir ke posisi HR staff dalam 1-2 tahun ke depan. Namun, ia belum punya pengalaman langsung di bidang itu dan merasa bingung harus mulai dari mana. Di tempat kerja, Rina dikenal disiplin, cepat belajar, dan teliti. Atasannya menilai kerjanya baik, tetapi posisi yang tersedia di divisinya saat ini hampir tidak ada. Di sisi lain, Rina juga mempertimbangkan melanjutkan kuliah S2-nya atau mengambil sertifikasi HR agar peluang karirnya lebih terbuka. Ia harus memutuskan apakah akan tetap di posisi sekarang sambil menunggu promosi, pindah divisi, atau fokus pengembangan kompetensi baru untuk karir jangka panjang. Nah, perencanaan karir Rina sebaiknya dimulai dari penetapan tujuan yang jelas, misalnya menjadi HR staff dalam 2 tahun dan HR supervisor dalam 5-7 tahun. Setelah itu, ia memetakan kesenjangan kompetensi antara pekerjaan sekarang dan bidang HR, lalu menyusun langkah-langkah konkret seperti ikut pelatihan, sertifikasi, atau mencari pengalaman proyek yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan. Pendekatan ini selaras dengan temuan bahwa perencanaan dan pengembangan karir berpengaruh pada kinerja dan orientasi karir pegawai. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perencanaan karir merupakan proses penting yang membantu individu mencapai tujuan karir serta terarah. Dengan mengenal potensi diri, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan peluang yang ada, seseorang dapat berkembang secara profesional sekaligus memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.